sebenarnya masih Faidul Mannan. Sebelumnya untuk pemula dan lanjutan itu juga Faidul Mannan, tapi subnya itu fi madarijil mu'alajati bil Quran, tahapan-tahapan pengobatan dengan Al-Quran. Itu berkaitan semua kasus baik medis ataupun non medis. Kemudian berlanjut Faidul Mannan juga, tetapi subjudulnya Fit Taraqi ila Ma'arijil Ihsan, di dalam menaiki tangga-tangga keluhuran maqam al-ihsan, ya, karena rukun agama yang sudah kita pahami yaitu Islam, iman dan ihsan. Maka patut dan harus bagi seorang Islam muslim yang mukmin harus melanjutkan kepada tahapan rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Itu wajib, ya. Jangan berhenti sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi juga sebagai muhsin, ya. Harus menjadi muslim mukmin yang muhsin, yang menapaki tangga-tangga atau tingkatan ihsan. Karena itu intinya, ya. Muslim mukmin tapi dia tidak memiliki ihsan dalam iman dan Islamnya, maka tertolak, ya. Dan tahapan menuju ihsan harus melalui tangga-tangganya, tangga-tangga Islam, tangga-tangga iman, itu harus dilewati. Karena kalau tidak melewati tangga-tangga Islam dan tangga-tangga iman, maka dia bagaimana akan naik ke tingkatan ihsan? Orang mau naik ke atas nggak ada lift, nggak ada tangga, maka nggak bisa nyampe, gitu. Ya harus ada tangganya, ma'arij, ada wasilahnya. Nah, maka di sini kami, ya, Al-Fakir dan panjenengan semua sama-sama belajar di sini untuk memahami ma'arijul ihsan tersebut, tingkatan ihsan tersebut. Bukan berarti kami menulis di sini udah menyampai tingkatan ihsan. Wah, enggak, jauh. Masih teori. Ya, teorinya pun itu masih sekian persen, masih tidak seutuhnya dan tidak sempurna di dalam teoritis dari maqam al-ihsan. Samudra, teorinya itu samudra yang tidak bertepi, apalagi ketika kamu mempraktekannya, ketika kita mengamalkannya lebih dalam dari samudra. Teorinya saja, pemahamannya saja di dalam memahami maqam al-ihsan, ya, masuk di antaranya ilmu tasawuf di situ, tazkiyatun nafas di situ, olah hati di situ. Maka ini samudra yang tidak bertepi, apalagi kita mengamalkannya lebih dalam lagi, ya. Maka kita dibutuhkan pertama untuk menaiki tangga itu adalah pemahamannya dulu, ilmunya dulu. Kita ini masih pemula sebenarnya, bukan mahir. Dalam istilah muhsin, jauh, ya. Kita masih pemula di dalam menapaki tangga-tangga al-ihsan. Bukan berarti dia pelatihan mahir, oh berarti sudah tingkatannya tinggi dalam ilmu ruqyah atau ilmu agama. Tidak. Justru itu pemula di dalam menapaki ilmu ihsan, ya. Di antaranya nanti kita bahas ilmu tasawuf. Karena kita kalau cuma belajar teknik-teknik ruqyah saja, ngobatin orang, ini bersinggungan dengan pengobatan. Sedangkan pengobatan tidak lepas dari pengobatan zahir dan pengobatan batin. Maka kita harus dan dituntut untuk mengobati
diri kita bukan cuma zahir saja, tapi juga batin. Dan kita dituntut juga untuk mengajak saudara-saudara kita di dalam pembersihan batin. Bukan cuma zahir saja, diobatin. Kemudian sembuh, terus enggak kita bimbing, enggak kita arahkan. Enggak kita ajak untuk sama-sama menaiki tangga al-ihsan. Maka ini seperti lilin. Dia nerangin dirinya sendiri tapi terbakar. Makanya di Al-Quran itu Nabi julukannya Sirajam Muniro, lampu. Tapi Muniro yang menerangi, bukan dirinya saja, tapi juga kepada orang lain. Maka praktisi ini menjadi pewaris. Kenapa? Karena dia masuk dakwah, da'i, mengajak dirinya, menuntut dirinya jadi lebih baik, dan mengajak orang lain untuk menjadi baik. Bukan zahirnya saja, tapi juga batinnya. Ini yang penting. Makanya slogan di KBRI itu terapi jasmani dan olah hati. Ya, tetap olah hati. Maka kita dituntut untuk memahami konsep olah hati yang dimaksud ya oleh syariat Islam yang kita jadikan slogan di KBRA, terapi jasmani dan olah hati. Tuh. Maka pelatihan mahir di sini sangat kental nanti kaitannya dengan masalah hati, masalah ruh, masalah pikiran. Nah, karena di luar sana ada orang-orang barat yang mereka mengkaji, meneliti. Mati streamingnya ada. Yang mereka mengkaji, meneliti tentang upaya manusia menjadi manusia yang betul-betul manusia, menjadi manusia yang sempurna, cerdas, bercahaya, cemerlang versi mereka. Maka mereka di situ ada yang menemukan konsep-konsep pikiran, konsep-konsep kejiwaan. Muncullah di situ falsafat, muncullah di situ psikologi, ya, muncullah di situ ilmu psikoterapi dan lain sebagainya yang mereka rumuskan selama ratusan tahun dan estafet bersambung penelitian itu dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini, menemukan berbagai macam konsepnya yang ternyata kalau mereka mau mengkaji lebih dalam di dalam Islam itu sudah lengkap, itu sudah sempurna. Maka kita harusnya bersyukur sekali, harusnya kita bangga sekali di dalam Islam dan belajar agama Islam, terus belajar sehingga kita semakin meningkat iman kita. Bukan berarti kita menolak konsep mereka, tidak. Tetapi kadang-kadang apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka rumuskan, ternyata itu sudah ada dalam Islam. Artinya kita menerima dari mereka meskipun itu sudah dijelaskan ataupun disinggung di dalam Islam, gitu ya. Ini penting sekali. Ya, makanya sering saya katakan Al-Quran itu syifa dan rahmah. Ini terkandung konsep takhalli dan tahalli. Karena syifa itu pembersihan bukan cuma zahir saja, tapi pembersihan juga batin. Pembersihan takhalli ini dari hal-hal yang buruk,
sifat-sifat yang buruk. Oleh orang-orang barat ini mulai dikaji. Ternyata di dalam tubuh manusia itu ada karakter yang bermacam-macam. Akhirnya mereka gali pemahaman tersebut dan mereka namakan sendiri, mereka istilahkan sendiri. Ada yang menyebutnya dengan partikel-partikel kejiwaan. Ada yang menyebutnya dengan ego personality dalam ilmu hipnotis. Oh, ternyata ego personality manusia ini ada banyak di jiwanya. Sehingga ketika hipnoterapi dibuat kondisi tidur, digali sisi-sisi kemanusiaan lainnya di tubuh si pasien, terus di tubuh si klien dibangkitkan. Ya, misalnya ada klien yang fobia dengan kegelapan atau fobia dengan keramaian, nggak mau di keramaian. Kalau keramaian dia udah kayak panik, gelisah, takut. Ini akan digali oleh ahli-ahli terapi kejiwaan seperti psikiatri, psikologis, ataupun ahli hipnoterapi dan lain sebagainya, akan menganalisa terlebih dahulu kenapa orang ini kok takut dengan keramaian, kegelapan misalnya. Tapi ketika dia berkonsultasi, yang menerapi ini nggak mendapat jawaban yang lengkap, sehingga mereka melakukan teknik pendalaman, menjadikan pasien ini tertidur lebih dalam, kemudian di situ nanti digali sisi partikel kemanusiaannya yang berbeda. Misal, ya, ini ibaratnya bocoran-bocoran. Kalau panjenengan pergi ke psikiater, ya, psikoterapis dan lain sebagainya, mesti ada teknik-teknik semacam ini. Ya. Nanti besok kita akan ajarkan bagaimana cara kita memahami teknik-teknik versi mereka dan teknik-teknik versi Islam sendiri. Nah, di mana mereka ini nggak paham dan nggak tahu ternyata di Islam itu lebih praktis, lebih luas lagi, dan lebih mujarab lagi, lebih anfa lagi. Besok akan kita jelaskan lebih detail, ya. Akan kita jelaskan lebih detail bagaimana menterapi si pasien atau klien untuk versi dari umumnya, versi barat, dan versi dari Islam itu sendiri. Ya, nanti kita akan kasih prakteknya.